Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah, saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beri nikmat sehat sehingga saya dapat membuat video ini untuk menyampaikan materi yang berjudul Mengenal Al-Qur'an. Baiklah, perkenalkan nama saya Sherly Puspitasari dengan NPM 1901011149 dari kelas PIC semester 3. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Mengenal Al-Qur'an yang membahas tentang 1. Pengertian Al-Qur'an, 2. Nama-nama lain Al-Qur'an, 3. Sifat-sifat Al-Qur'an, 4. Hikmah diwahyukannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur, dan yang kelima, sejarah pengumpulan Al-Qur'an. Yang pertama, pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an secara bahasa artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, Al-Qur'an artinya kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Membacanya merupakan nilai-nilai ibadah yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf atau kitab. Awal mula dari Quran surat Al-Fatihah sampai dengan Quran surat An-Nas. Yang selanjutnya, nama-nama lain Al-Qur'an. Al-Qur'an mempunyai banyak nama seperti Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Zikr, dan Al-Mushaf. Yang selanjutnya, sifat-sifat Al-Qur'an. Sifat Al-Qur'an yang akan saya sampaikan ada 4. Yang pertama, sifat burhan yang artinya bukti kebenaran, dan sifat ar-Rahman. Yang selanjutnya, sifat-sifat Al-Qur'an. Sifat Al-Qur'an yang akan saya sampaikan ada 4. Yang pertama, sifat al-burhan yang artinya bukti kebenaran, dan sifat nur-murbin atau cahaya yang terang. Yang kedua, sifat asyifa yang artinya obat, dan sifat ar-Rahman yang artinya kasih sayang. Yang ketiga, sifat al-hudan yang artinya petunjuk. Dan yang keempat, sifat mau'izah atau yang artinya nasihat. Yang selanjutnya yaitu hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Dalil Quran tentang diturunkannya secara berangsur-angsur ada pada Quran surat Al-Isra ayat 106 yang artinya Al-Qur'an itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu mudah membacakannya kepada manusia. Dan Al-Qur'an kami turunkan bagian demi bagian. Ayat ini memperjelas bahwa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, tidak seperti kitab lainnya. Yang selanjutnya, hikmah diwahyukannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur ada banyak. Saya akan menyampaikan 5. Yang pertama, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an diturunkan supaya menjadi penguat, peneguh, dan penenang hati Nabi Muhammad, yaitu terutama bila ada sebab-sebab gelisah. Dan Al-Qur'an diturunkan supaya membuat hati Nabi Muhammad menjadi tenang. Yang kedua, Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu sebagai bantahan terhadap syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum-kaum musyrikin. Yang ketiga, Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur agar manusia mudah untuk memahami, membaca, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Yang keempat, agar hati manusia mudah menerima serta mau mengamalkan apa isi dari Al-Qur'an tersebut. Yang kelima, Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur yaitu guna untuk menjadi penjawab atas kejadian-kejadian baru yang datang secara silih berganti. Yang selanjutnya yaitu sejarah pengumpulan Al-Qur'an. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an belumlah dibukukan. Al-Qur'an masih ditulis pada lembaran-lembaran seperti pada batu, pelepah kurma, kulit hewan, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, sejarah pengumpulan Al-Qur'an. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Qur'an belumlah dibukukan. Al-Qur'an masih dituliskan pada lembaran-lembaran seperti batu, pelepah kurma, kulit hewan, dan yang lainnya. Al-Qur'an mulai dibukukan pada masa
Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada masa awal kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq, banyak kelompok yang membangkang dan menolak untuk membayar zakat. Selain itu, ada juga kelompok-kelompok nabi palsu, serta banyak kaum muslimin yang murtad atau kembali kepada masa kejahiliahan. Abu Bakar mengambil langkah militer untuk memerangi kelompok-kelompok tersebut, dan terjadilah perang besar, yaitu Perang Yamamah, di mana Perang Yamamah ini dilakukan untuk memerangi nabi-nabi palsu. Dan dalam Perang Yamamah ini, banyak sekali penghafal Al-Quran dari golongan muslim gugur di dalam peperangan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar Asy-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Walaupun pada awalnya ide membukukan ini tidak diterima, namun pada akhirnya ide ini disetujui oleh Abu Bakar, yang kemudian dibentuk panitia penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Yang selanjutnya, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemimpinan Utsman bin Affan, Islam telah tersebar luas sampai di wilayah non-Arab. Hal ini menyebabkan adanya masalah, yaitu perbedaan antara bacaan dalam Al-Quran. Dan hal ini dapat mengakibatkan perpecahan umat. Oleh karena itu, Hudzaifah bin Yaman menemui Utsman bin Affan dan menyarankan agar melakukan penyalinan Al-Quran kembali. Maka Utsman bin Affan meminta Al-Quran yang telah ditulis pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq untuk dilakukan penggandaan dan penyalinan. Salinan Al-Quran ini dituliskan dalam bahasa Quraisy. Hal ini digunakan agar bisa mengakomodir perbedaan bacaan-bacaan Al-Quran. Salinan ini dituliskan dan digandakan menjadi 7 salinan. 6 salinannya disebarluaskan di berbagai wilayah, seperti kota Syam, Basrah, Mekah, Basrai, Kufah, dan Yaman. Sedangkan 1 salinan Al-Quran dipegang oleh khalifah sendiri, yaitu Utsman bin Affan, yang kemudian dinamakan Mushaf Al-Imam. Dan selanjutnya, selain dari salinan 7 Al-Quran ini, Al-Quran lain dibakar. Hal ini digunakan untuk mengurangi atau mengantisipasi perpecahan umat di masa yang akan datang, serta supaya tidak ada tulisan-tulisan lain yang sesungguhnya tidak ada dalam Al-Quran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang mengenal Al-Quran, yang berisi pengertian nama-nama lain Al-Quran, sifat lain Al-Quran, hikmah diwahyukannya Al-Quran secara berangsur-angsur, serta sejarah penulisan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.